Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitria Fatona. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 3 Pabuaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti Jambore GTK Hebat. Nia, tadi pas pelajaran IPA yang pakai media madu getah itu menurut kamu gimana? Seru, nggak ngebosenin dan mudah dipahami. Ih sama, aku juga kayak lebih cepet mudah paham gitu ya kalau pakai media. Jadi kalau ceramah itu aku nggak gampang masuk otak gitu, bosen ya. Sama, aku juga. Iya gitu. Untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna, efektif, dan menyenangkan, diperlukan kreativitas guru dalam memilih media, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran untuk siswa di kelas. Materi golongan darah dan transfusi darah merupakan salah satu materi di jenjang SMP yang dianggap sulit dan abstrak oleh siswa, bahkan guru sekalipun masih terasa sulit untuk memahaminya, apalagi menjelaskannya. Padahal pemahaman mengenai transfusi darah dari suatu golongan darah adalah hal yang sangat penting. Alasan pertama yaitu pendidikan kesehatan sejak dini membantu mereka memahami pentingnya kesehatan dan keselamatan diri. Mereka perlu memahami dasar-dasar golongan darah dan pentingnya kecocokan darah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Namun, fakta di lapangan, siswa sama sekali tidak memahami konsep golongan darah dan transfusi darah. Bukan hanya di kalangan siswa saja, tetapi juga pada guru sekalipun. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian khusus agar siswa dapat menguasai konsep transfusi darah. Untuk itulah, saya membuat media yang dapat menjelaskan konsep golongan darah dan transfusi darah dengan menggunakan barang bekas dan melibatkan siswa dalam pembelajarannya yang dinamakan madu getah. Konsep golongan darah ABO atau AB0 merupakan salah satu materi abstrak dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan ceramah saja. Bahkan, banyak penulis IPA yang kesulitan memahami dan menjelaskan di kelasnya. Hal ini membutuhkan media yang dapat menguraikan masalah ini melalui kacamata siswa namun tidak bertentangan dengan konsep agglutinin dan agglutinogen. Penggunaan video pembelajaran dirasa masih belum bisa membuat siswa memahami konsep ini dan meningkatkan motivasi mereka dalam mempelajari materi ini. Dibutuhkan sebuah media yang berasal dari barang bekas dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Media yang dibuat harus selaras dengan konsep agglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi pada darah manusia, di mana setiap antigen golongan darah memiliki keunikan masing-masing. Konsep ini harus bisa diterapkan melalui media di mana setiap jenis agglutinogen memiliki permukaan gerigi yang unik. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh saya adalah keberagaman siswa mulai dari kesiapan, minat, dan profil siswa. Tentunya saya harus bisa memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam tersebut dalam setiap pembelajaran agar motivasi belajar mereka tidak menurun dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Dari semua situasi dan tantangan yang dihadapi, saya mencoba membuat media pembelajaran yang disebut madu getah, yaitu akronim dari Media Edukasi Golongan Darah dan Transfusi Darah. Sebuah media yang dibuat dari barang bekas yakni kardus. Setiap golongan darah akan memiliki bentuk permukaan gerigi yang berbeda dengan golongan darah yang lain. Hal ini dimaksudkan agar siswa bisa membangun pemahamannya sendiri dengan bantuan pasangan gerigi yang unik. Tentunya siswa akan merasa tertantang untuk bisa memasang pajal pada setiap golongan darah ABO. Selain dari kardus, saya juga membuat dari sisa-sisa karpet permainan anak. Tahapan aksi yang dilakukan oleh saya yaitu 1. Tahapan persiapan. Pada tahapan ini saya membuat media madu getah dengan kardus bekas.
terdapat 4 jenis golongan darah yaitu A, B, AB, dan O. Permukaan kardus ditutupi dengan kertas lipat origami yang berwarna dan diberikan label sesuai dengan jenis golongan darah. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Selanjutnya, saya membagi siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan awal agar memudahkan dalam memberikan bimbingan di dalam kelas. Pembelajaran dimulai dengan apersepsi dan pertanyaan pemantik. Lalu saya menyajikan tayangan video mengenai golongan darah dan transfusi darah agar siswa dengan preferensi gaya belajar audiovisual dapat memahaminya. Setelah tayangan selesai, perwakilan setiap kelompok mendapatkan paket yang terdiri dari media madu getah dan LKPD yang harus diselesaikan secara berkelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan soal yang berbeda agar siswa dapat menyelesaikan secara mandiri serta percaya dengan hasil yang mereka kerjakan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan tindak lanjut. Setiap kelompok menyelesaikan LKPD mereka menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Saya hanya menjadi fasilitator saat terjadi diskusi dan presentasi. Setelah itu, saya memberikan asesmen formatif dengan kuisis berbasis kertas. Hal ini bertujuan agar siswa merasa terlibat dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Tidak lupa setiap akhir pembelajaran, saya selalu mengadakan dan melaksanakan refleksi sebagai implementasi pembelajaran diferensiasi. Baru kali ini, saya merasa menjadi guru yang berbahagia dan tersentuh melihat keseruan di kelas yang interaktif. Menyenangkan dan terasa sekali siswa merasa sejahtera secara psikologis atau well-being. Hari itu tidak saya temukan siswa yang berpura-pura menulis atau tertidur di dalam kelas. Bahkan, siswa yang biasanya tidak tertarik begitu bersemangat mengambil peran dan bagian dalam pembelajaran. Tidak lupa di akhir pertemuan kelas, saya membagikan link Padlet untuk refleksi pembelajaran tentang perasaan, keinginan, dan harapan kedepannya agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Hasilnya adalah mereka sangat senang dan merasa terbantu dengan penggunaan media madu getah tersebut. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.